Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen dari Prodi Bisnis Digital akan mempresentasikan materi kami mengenai perumusan strategi dan pelaksanaannya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Farel Novelian. Nama saya Heni Andrea. Nama saya Zainab Khairusahlan. Yang pertama ini ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, analisis ini merupakan analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya tentang menganalisis kelebihan apa aja sih yang dimiliki suatu perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategisnya, ataupun unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Yang kedua ada kelemahan atau kelemahan ini adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut, baik itu keterampilan ataupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Nah, keterbatasan atau kekurangan sumber daya alam, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif pada perusahaan tersebut. Yang ketiga ini ada peluang atau opportunity. Peluang ini adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan, serta kecenderungan kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Dan yang keempat, ada ancaman atau threat. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan. Jika tidak diatasi, maka hal tersebut akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ini ada tujuan strategi. Rencana atau tindakan yang mengatur alokasi sumber daya dan lainnya kegiatan untuk menangani lingkungan, mencapai kompetitif keuntungan yang membantu organisasi mencapai tujuan. Adapun tujuan dari manajemen strategi ini ada 4. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ini ada membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan tersebut. Yang ketiga ada mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Nah, manajemen strategi ini tuh memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas jangka waktu berpikir secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini ataupun hari ini. Yang keempat, ada berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer itu bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Selanjutnya ini ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaan yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ini ada strategi besar atau strategi. Adalah rencana umum berupa tindakan besar yang digunakan perusahaan untuk meraih sasaran jangka panjang. Nah, strategi besar itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth, dapat dilakukan secara internal, meliputi pengembangan dari produk baru ataupun produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi yang artinya mengakuisisi bisnis yang terkait dengan ini produk saat itu. Yang kedua ada stabilitas, artinya bahwa organisasi ini tetap berada pada ukuran sama atau tumbuh perlahan dengan cara yang masih dapat dikendalikan. Yang ketiga, pemangkasan, berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penutupan unit bisnis yang ada saat atau menjual keseluruhan unit bisnis. Selanjutnya ada strategi dan yang pertama ini ada rasionalisasi biaya. Rasionalisasi biaya dapat terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sudah turun. Yang kedua ada likuidasi. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator.
Nah, proses likuidasi termasuk menyelesaikan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis likuidasi yang pertama ada likuidasi wajib, likuidasi sukarela, dan yang ketiga ada likuidasi. Selanjutnya ini ada investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi disebut investasi. Investasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Investasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya minggu untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada global corporate strategies. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada global strategy, yang kedua transnational strategy, yang ketiga international strategy, dan multi domestic strategy. Yang pertama ini ada strategi internasional. Ini merupakan suatu strategi yang menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Misalnya, Harley Davidson yang merakit produknya di negeri yang menjadi target pasar. Yang kedua, strategi multidomestik. Ini membagikan kewenangannya atau desentralisasi dengan memberikan otonomi yang cukup pada setiap bisnis. Misalnya ada anak perusahaan, waralaba, ataupun usaha patungan yang penting. Yang ketiga ada strategi global. Strategi ini lebih bersifat sentralisasi di mana kantor pusat mengendalikan cabang perusahaannya dengan produk yang dihasilkannya bersifat standar. Misalnya, produsen peralatan berat seperti Caterpillar dan Texas Instruments. Yang keempat ada strategi transnasional. Strategi ini mengkombinasikan berbagai keuntungan dari ketiga strategi di atas, yaitu untuk mencapai ekonomi upscale atau low cost dan sekaligus merespons selera. Misalnya IBM yang mengimpor komponen elektroniknya dari 40 negara dan mengekspor komputer ke lebih dari 120 negara dan memiliki pabrik di lebih dari 40 negara. Selanjutnya adalah hierarki strategi. Hierarki merupakan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, biasanya terdiri dari 3 jenjang. Pada puncak hierarki yang terletak tingkat korporasi atau perusahaan, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen yang kadang-kadang disebut sebagai strategic unit bisnis. Pada bagian tengah hierarki, pengambilan keputusan terletak tingkat bisnis atau strategi kompetitif. Pada bagian bawah hierarki, pengambilan keputusan strategi terletak tingkat fungsional. Strategi fungsional berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Model strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang dirumuskan oleh Strategi korporasi dirumuskan oleh top manager seperti dewan direksi, chief eksekutif, dan pejabat administrasi. Strategi ini dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. Rumusan fokus strategi korporasi yang pertama adalah peran, menunjukkan maksud berdirinya organisasi. Yang kedua, lingkup bisnis, yaitu ruang lingkup bisnis atau bidang kegiatan. Yang ketiga ada bauran bisnis, menjelaskan portofolio unit-unit bisnis ini dicapai pada akhir periode perencanaan. Yang keempat adalah organisasi, perencanaan dasar mekanisme kegiatan, struktur organisasi, keuangan, dan lain-lain, yang menunjukkan pola mengkoordinasikan unit-unit yang dimiliki organisasi ini. Model strategi korporasi ada strategi diversifikasi dan strategi portofolio. Strategi diversifikasi, perusahaan mengimplementasikan strategi diversifikasi, dilandasi alasan dan motif untuk mempertahankan keunggulan strategis, insentif dan sumber daya, serta motif manajerial. Di samping itu juga didorong oleh lingkungan internal, yaitu kinerja yang rendah, ketidakpastian aliran kas mendatang, dan semua pengurangan resiko. Dan lingkungan eksternal, yaitu peraturan pemerintah, ketentuan pajak, atau aturan-aturan baru. Strategi diversifikasi dibagi menjadi 3, yaitu diversifikasi rendah, diversifikasi menengah, dan diversifikasi tinggi. Yang kedua adalah strategi portofolio. Strategi portofolio adalah tipe strategi tingkat perusahaan yang berhubungan dengan beban antara unit-unit
Bisnis dan lini-lini produk yang sesuai satu sama lain dalam cara-cara yang masuk akal sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Unit bisnis strategi merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, lini produk, pesaing, dan pasar berbeda terhadap unit bisnis strategi lain dalam organisasi yang lain. Yang ketiga adalah matriks BCG. Matriks BCG atau Boston Consulting Group mengorganisir bisnis-bisnis dalam dua dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar atau market share. Tingkat pertumbuhan bisnis atau business growth rate berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami peningkatan. Pangsa pasar mendefinisikan apakah sebuah unit bisnis memiliki pangsa yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan pesaing. BCG matrix dibagi menjadi 4, yaitu cash flows, stars, question marks, dan dots. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu. Demikian sehingga pada akhir periode perencanaan dapat diperoleh tujuan atau tingkat keuntungan seperti yang diharapkan. Bisnis akan membantu bentuk keunggulan tertentu dibandingkan dengan pesaing. Strategi kompetitif quarter. Diferensiasi adalah salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi berupaya membuat produk atau jasa yang ditawarkannya dengan pesaing. Organisasi dapat menggunakan periklanan, fitur produk yang berbeda, pelayanan atau teknologi baru untuk meraih persepsi produk yang dianggap unik. Yang kedua adalah kepemimpinan biaya, merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi secara agresif berupaya menjadi lebih efisien dari pesaing-pesaingnya dengan memotong biaya produksi dan pengawasan biaya yang sangat rendah. Yang ketiga adalah fokus, adalah salah satu tipe strategi kompetitif yang menekankan dependensi terhadap suatu segmen atau kelompok pembeli tertentu. Selanjutnya ada Five Force. Five Force menurut Michael E. Porter adalah, atau yang lebih dikenal dengan Porter Five Force, adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Yang ada 5 bagian yang meliputi Five Force by Michael E. Porter. Yang pertama itu level of rivalry in industry, yaitu seberapa intensnya sebuah persaingan dengan kompetitor. Semakin intens sebuah persaingan, maka profit akan berkurang. Yang nomor 2 ada potential entry, yaitu seberapa susah masuknya sebuah perusahaan baru ke industri. Jika untuk masuk ke sebuah industri itu mudah, maka harga dan profit cenderung akan turun. Lalu nomor 3 ada power of suppliers. Jika hanya ada sedikit orang yang menawarkan barang, atau supply sedikit tetapi demand-nya sangat tinggi, harga supply itu sendiri akan naik. Lalu nomor 4 ada powers of buyers, yaitu jika hanya ada sedikit pembeli, yang akan terjadi biasanya adalah mereka dapat menawar dan menurunkan harga. Yang nomor 5 ada substitutes, yaitu jika lebih banyak barang atau jasa pengganti yang tersedia, maka harga dan keuntungan cenderung akan turun. Ini adalah bagaimana Porter Five Force mempengaruhi persaingan bisnis yang terjadi di industri, yaitu yang nomor 1 ada trade of new entrants, yaitu hambatan bagi pendatang baru. Lalu bargaining power of buyers, daya tawar pembeli. Trade of substitutes, hambatan bagi produk pengganti. Lalu yang nomor 4 ada bargaining power of suppliers, yaitu daya tawar pemasok. Inilah yang akan terjadi di dalam persaingan bisnis. Strategic partnership. Strategic partnership adalah ataupun strategic alliance sebagai bentuk kerjasama saling menguntungkan antara 2 atau lebih organisasi guna mencapai kepentingan bersama. Selanjutnya adalah strategi level fungsional, yaitu mencari value lebih yang bisa didapatkan dari setiap departemen guna mendapatkan goal yang ingin dicapai perusahaan. Strategi yang dibahas dalam strategi fungsional meliputi keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan.
Value lebih bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu yang nomor satu adalah menurunkan biaya operasional, tentunya akan mengurangi nilai dari produk itu sendiri. Dan yang nomor dua adalah menambah nilai lain produk dengan cara melakukan diferensiasi produk. Yang selanjutnya adalah proses strategic management. Yang nomor satu adalah evaluasi lingkungan, yaitu melakukan eksternal dan evaluasi lingkungan eksternal dan internal. Dalam fase ini biasanya akan dilakukan analisis SWOT. Lalu selanjutnya adalah formulasi strategi, yaitu men-set up goal untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dan menyusun strategi agar goal tersebut dapat dicapai secara efisien. Yaitu selanjutnya adalah implementasi strategi, yaitu mengimplementasikan strategi yang dibuat di fase formulasi strategi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol, yaitu membuat perbandingan antara performance dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik atau feedback terpenting kepada manajemen agar hasil evaluasi dapat diambil tindakan perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Implementasi strategi, yaitu sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Lalu ini adalah tools yang diperlukan untuk implementasi strategi, yaitu nomor 1 adalah leadership, nomor 2 structural design, 3 information and control system, dan 4 human resources. Dan ini ada dari setiap poin ada sub poinnya, yaitu nomor 1 leadership itu bisa menggunakan persuasif, dan yang kedua bisa memotivasi karyawan, dan yang ketiga shape culture, values, dan yang lain-lain. Lalu yang nomor 2 adalah structural design, yaitu desain organisasi, membentuk tim, determinasi kontrol, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Dan yang ketiga itu adalah information and control system, yaitu reward system, alokasi budget, dan sebagainya. Lalu nomor 4 adalah human resources, yaitu untuk merekrut employees dan lain-lain. Baik, itu adalah presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.